Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas dan tetap semangat dalam menggapai hajat kita ya, cita-cita kita menjadi ASN PPPK tahun 2021. Teman-teman, kali ini kita akan membahas ya tentang tes kemampuan sosiokultural. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tes kemampuan sosiokultural, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe dulu channel kami ya. Berikutnya jangan lupa tekan tombol like, silahkan berikan komentar yang positif di kolom komentar, dan agar video ini lebih bermanfaat ya, silahkan bisa di-share kepada teman-teman yang saat ini baru mengikuti kegiatan ASN PPPK 2021 ya, mengikuti seleksi. Oke kawan-kawan, tak lupa saya juga meminta keikhlasan teman-teman semua untuk berkah barokah kiriman Fatihahnya kepada kami dan keluarga kami, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, manfaat ya fid dunya wal akhirah. Lahul Fatihah. Terima kasih kawan-kawan. Selain itu nanti juga akan kita sertakan untuk latihan soalnya. Bapak Ibu bisa mencoba langsung untuk mengerjakan soal yang kita bahas dalam video ini melalui link Google Form, di mana linknya kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikutnya file pembahasan dalam video ini juga dapat Bapak Ibu download ya, di link yang ada di deskripsi video ini, di mana nanti untuk mengekstraknya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan password, di mana password itu juga kita sertakan di video ini ya. Kita bagi menjadi 4 bagian, di mana tiap bagian itu terdiri dari 4 karakter, dan untuk total jumlah total password terdiri dari 16 karakter. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Silahkan untuk mendapatkan password ini Bapak Ibu harus menyimak video ini dari awal hingga akhir ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tes kemampuan sosiokultural. Pada suatu saat pimpinan memindah tugaskan Anda ke daerah yang jauh dari tempat tinggal sekarang. Di lingkungan Anda yang baru, terdapat pertemuan rutin yang diadakan pada akhir pekan. Suatu saat, Anda berencana akan mudik, tetapi bertepatan dengan acara tersebut. Sikap yang akan Anda lakukan adalah ya, A. Meminta izin kepada ketua RT bahwa Anda akan mudik dan tidak bisa mengikuti acara tersebut. B. Diam-diam mudik ke kampung halaman tanpa memberitahu tetangga. C. Menunda untuk mudik ke kampung halaman karena acara tersebut lebih penting. D. Mengikuti acara tersebut kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. E. Menolak mengikuti acara tersebut karena hanya membuang-buang waktu saja. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman pernah mengalami ya keadaan yang semacam ini, atau kondisi maupun situasi yang seperti ini. Yaitu ketika ada acara ya, kita ada acara juga berbarengan dengan acara yang lain. Nah, ketika ada acara berbarengan dengan acara yang lain. Dalam menyikapi kondisi seperti ini, teman-teman, kita harus bisa membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik antara masyarakat
dan keluarga, ya. Nah, kita selalu di sini kita harus menjunjung tinggi bahwa kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Walaupun begitu, kita juga juga bisa memanajemen agar apa yang menjadi kepentingan kita juga bisa. Walaupun begitu, kita juga perlu memanajemen agar kepentingan umum dan kepentingan pribadi juga bisa berjalan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ketika kita dihadapkan pada situasi semacam ini, maka sikap yang harus kita lakukan ya di sini dari option A, B, C, D, E ini ya, yang paling tepat adalah D. Mengikuti acara tersebut, kemudian meminta izin ya untuk pulang lebih awal. Nah, mengikuti acara tersebut kemudian meminta izin untuk pulang. Jadi kita tetap bisa mengikuti dua-duanya kegiatan ini. Seorang pemimpin itu bisa memanajemen walaupun kegiatannya itu berbarengan, ya, berbarengan. Nah, berikutnya teman-teman, soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah Anda baru saja menjadi ketua RT ya, menjadi ketua RT di daerah yang masyarakatnya majemuk atau berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda. Salah seorang warga mengusulkan menggalakkan kegiatan gotong royong membersihkan tempat ibadah antar pemeluk agama. Sikap Anda adalah sikap Anda adalah A. Memikirkan baik buruknya usulan tersebut. B. Menolak usulan tersebut karena bertentangan dengan akidah Anda. C. Mengapresiasi usulan dan segera menyosialisasikan kepada warga. D. Tidak berani memutuskan karena takut menimbulkan polemik di masyarakat. E. Mengadakan rapat dengan warga untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Ya. Sebagai pimpinan ketua RT, kita harus bijak, teman-teman, dan bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Perlu kita ingat bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi, teman-teman. Ya, bahwa keputusan itu tidak boleh secara otoriter atau walaupun kita sebagai pimpinan langsung memutuskan ya, ini keputusan saya harus diikuti, tidak boleh. Tetapi keputusan yang ada di masyarakat itu dilakukan dengan cara ingat kultur atau budaya kita yaitu melalui musyawarah ya, musyawarah teman-teman, melalui musyawarah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah ya E. Berikutnya soal nomor 3. Di tempat tinggal Anda diadakan ronda keliling kampung. Karena kesibukan, Anda sudah 3 kali tidak mengikutinya. Sesuai dengan kesepakatan bahwa ada sanksi sosial membersihkan jalan di sekitar pos ronda setiap kali ketidakhadiran. Sikap Anda adalah A. Merasa bersalah dan menjalankan sanksi sosial. B. Menjalankan sanksi sosial dan berusaha menghadiri ronda pada kesempatan berikutnya.
C. Menyuruh asisten rumah tangga atau ART untuk melakukan sanksi sosial. D. Membayar dengan uang untuk mengganti sanksi sosial. E. Membujuk ketua RT untuk memberi dispensasi kepada Anda. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin karena ya bahwa di kampung-kampung itu ya, di kampung-kampung itu kan ada oke teman-teman ya, perlu kita ingat dalam bermasyarakat itu ada norma ya, ada norma yang perlu kita patuhi ya, ada patuhi ya. Untuk itu ya teman-teman, ketika ini ya kita menghadapi ini ya, ketika di suatu tempat ya, tempat sudah ini sudah ada aturannya ya, sudah ada kesepakatan antar warga, kita perlu menjunjung tinggi dan melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan tersebut. Jika itu pun ada sanksi ya, jika itu pun ada sanksi, kita pun harus mematuhinya. Tidak boleh kita ini melanggar, teman-teman, karena nanti akan ada sanksi sosial ya, ada sanksi sosial ya, ada sanksi sosial. Bisa dikucilkan seperti itu. Kalau kita dikucilkan, kita kan maka rugi. Kalau apa yang sudah disepakati itu, maka ini ya teman-teman, kita harus legowo. Artinya berlapang dada, menerima apa ini ya, sanksi untuk kita ya, kita terima sanksinya dan kita perbaiki untuk yang perbaiki agar kita tidak menerima sanksi lagi. Jadi jawaban yang tepat ya, yang tepat adalah apa? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Menjalankan sanksi sosial dan berusaha menghadiri ronda pada kesempatan berikutnya. Oke, sekarang soal nomor 4. Anda mendapat hadiah dari teman kantor seekor kucing. Setelah sampai di rumah, Anda baru sadar bahwa tidak memiliki kandang. Padahal setiap warga yang memelihara binatang wajib ini ya, memelihara binatang ini adalah kata wajib dimasukkan ke dalam kandang. Melihat hal itu, sikap Anda adalah A. Menitipkan kucing kepada tetangga karena tidak memiliki kandang ya, ini. B. Memasukkan kucing ke dalam kamar karena tidak memiliki kandang. Menemui ketua RT untuk memberi dispensasi kepada kucing Anda. D. Memberi kucing itu kepada rekan lain yang memiliki kandang. Tidak peduli dengan peraturan itu karena kucing tidak mengganggu tetangga. Di sini ini pertanyaan tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan ya tentang mematuhi peraturan. Jadi kalau ada kata wajib ya, ini kata kuncinya adalah setiap binatang itu wajib ke dalam kandang. Maka kalau wajib, maka kalau kita tidak memiliki kandang, maka wajib kita ya juga bagaimanapun caranya kucing ini harus masuk kandang. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. Menitipkan kucing kepada tetangga karena tidak memiliki kandang. Oke. Berikutnya nomor 5. Nomor 5. Anda baru saja terpilih menjadi ketua RT.
Program kerja yang Anda galakkan adalah dilarang memberi apapun pada pengamen dan pengemis. Suatu ketika ada nenek pengemis yang tua ranta yang datang ke rumah Anda. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan nenek tersebut kepada satpam komplek. B. Memberikan sedikit uang dan melarang datang lagi ke sini. C. Menghapus peraturan itu dengan alasan kemanusiaan. D. Memberi sedikit makanan dan minuman asal tidak berupa uang. E. Mengangkat nenek tersebut menjadi bagian keluarga Anda, ya, mengangkat nenek tersebut menjadi bagian keluarga Anda jika nenek tersebut tidak memiliki keluarga. Ya, ini kita ya, misalkan ini teman-teman diangkat menjadi ketua RT atau pimpinan. Ya, ketika menjadi pimpinan, teman-teman ini ya mempunyai program. Programnya itu adalah ini. Dilarang memberi apapun pada pengamen dan pengemis. Ini katanya ya. Dilarang, ingat-ingat teman-teman ya, dilarang. Ini ada kata kuncinya, dilarang. Nah, pada suatu ketika ada nenek pengemis yang datang ke rumah Anda. Ini adalah ujian, ya. Anda sebagai seorang pemimpin, ya, sudah menetapkan aturan atau program kerja bahwa ada larangan. Nah, yang ketiga adalah sisi kemanusiaan kita juga diuji. Diuji ya, sisi kemanusiaan kita diuji. Hal ini kita harus bijak ya teman-teman. Ya, seorang pemimpin itu harus karena pemimpin itu ini teman-teman, salah satu syarat menjadi pimpinan itu adalah D. Ada beberapa D ya, itu ada dinut atau bisa menjadi panutan. Menjadi panutan. Tidak boleh pimpinan itu mencela-mencele. Kalau di Jawa itu ada istilah tidak mungkin dilet idune dewi, atau ini menjilat ludah yang sudah dikeluarkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena pimpinan itu ini ya, kalau ini ada pepatah Jawa juga ini, sabdo ratu tan kena wola wali. Apa teman-teman? Sabdo ratu tan kena wola wali. Itu kalau di Jawa. Jadi apa yang sudah menjadi ucapan pimpinan itu tidak boleh dirubah mencela-mencela, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi sebisa itu ya, kalau tadi pengen merubah itu ya, berarti tidak bisa langsung diputuskan sepihak, akan tetapi melalui kultur budaya kita itu tadi musyawarah ya itu. Tapi di sini tidak ada optionnya, tidak ada unsur musyawarah kan, tidak ada teman-teman ya. Berarti dari jawaban ini, jawaban yang ini apa tetap ini jawaban yang ini ya. Kalau kita laporkan nenek tersebut ke satpam, ya ini ya, ini juga kurang tepat ya, memberinya sedikit uang, ini kan tidak boleh, ini jelas, ini kan dilarang ya, dilarang. Menghapus peraturan ini juga tidak boleh. Ini memberi sedikit makanan, walaupun sedikit makanan itu juga tidak boleh, karena ada kata apa tadi nih, dilarang ya teman-teman ya, kata-kata dilarang. Yang E, mengangkat nenek tersebut menjadi bagian keluarga Anda jika nenek tersebut tidak memiliki keluarga. Jawabannya adalah E. Oke, jawabannya adalah E. Berikutnya teman-teman nomor 6. Saudara Anda dari luar kota datang berkunjung di rumah. Karena suatu hal, dia bertamu sampai larut malam. Kemudian dia berencana menginap. Menurut peraturan, ya ini peraturannya ya. Di tempat tinggal Anda, jika ada tamu yang menginap harus lapor ketua RT.
Yang Anda lakukan adalah A. Menyuruhnya menginap di hotel saja. B. Melaporkan kepada ketua RT pada keesokan harinya. C. Melihat situasi jika memungkinkan melapor kepada ketua RT. D. Tidak usah melaporkan kepada ketua RT karena saudara dekat. E. Mencarikan kendaraan untuk pulang ke kotanya. Ini apa? Ini dilihat. Ini saudara dari luar kota. Nah, mungkin ya pernah ya. Mungkin ada suatu hal ya ketika bertamu ya sampai larut malam. Nah, kalau luar kota harus kita suruh pulang kan juga kasihan ya teman-teman ya. Apakah itu kira-kira masih ada tidak kendaraannya? Itu kan kadang kan juga daerah tidak ada yang 24 jam ya. Nah, 20 jam. Nah, itu ya. Nah, 24 jam. Jadi mencarikan kendaraan untuk pulang ke kotanya ini juga kurang tepat ya. Nah, terus ini tidak usah melaporkan pada ketua RT karena saudara dekat. Ini tidak boleh. Karena jelas peraturan di sini harus ya yang menginap lapor ketua RT. Ini juga mengajari yang tidak baik. Melihat situasi jika memungkinkan melapor kepada ketua RT. Ini juga ya ini kalau kelihatannya tidak ada yang melihat ternyata ya nanti tidak usah dilaporkan. Tapi kalau ada yang melihat kita lapor. Ini juga kurang tepat. Nah, kurang tepat. Berikutnya yang B, melaporkan kepada ketua RT pada keesokan harinya. Nah, berarti ini kan berarti saudaranya sudah menginap, ini jelas melanggar, juga tidak boleh. Kalau ini menyuruhnya menginap di hotel saja. Oh ya, nah, berarti yang paling ini ya, relatif yang mendekati yang paling tepat itu adalah A. Jawabannya adalah A. Oke. Berikutnya nomor 7. Ketika ada hajatan di rumah, Anda meminjam tikar di gudang RT. Tikar yang dipinjam berjumlah 8 buah. Setelah selesai acara, tikar itu kemudian dikembalikan. Tak begitu lama ada kabar bahwa tikar di gudang itu harusnya 10 buah. Menurut peraturan, orang yang terakhir meminjam wajib bertanggung jawab. Melihat hal itu yang Anda lakukan adalah melaporkan kepada ketua RT bahwa tikar yang Anda pinjam adalah 8 buah. B. Menjelaskan kepada warga bahwa tikar yang Anda pinjam berjumlah 8 buah. C. Mengganti tikar yang hilang di gudang RT dan melaporkan pada pihak keamanan. D. Mengganti tikar yang hilang di gudang RT karena harga tikar tidak seberapa. E. Menolak mengganti tikar yang hilang dan mencari saksi untuk membenarkan kesaksian Anda. Nah, ini teman-teman ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah punya kasus seperti ini. Ya. Nah, karena kalau ini ya milik umum kadang itu ngambil sendiri gitu ya, ngambil terus tiba-tiba nanti ngambil terus pas mulangkan juga dipulangkan sendiri. Kadang faktor ini ya keteledoran itu ya, tidak ada checkingnya itu kurang ya. Makanya perlu ketika ada kegiatan semacam ini perlunya saksi teman-teman ya, perlu saksi. Jadi kalau kita ini ya pinjem perlu ayo tolong dicek ya, ditemani pas ngambil maupun pas mengembalikan juga ditemani. Tapi ini tidak di soal tidak ada kata saksi ya. Anda meminjam tikar di gudang RT. Nah, ya, tikar yang dipinjam berjumlah 8 buah, ini jelas 8 ya teman-teman. Nah,
setelah acara tikar itu dikembalikan. Nah, ini terus ada kabar bahwa tikar itu harusnya 10 buah. Nah, mungkin tikarnya ya kita pinjam 8 ya, sudah dikembalikan 8 ya. 8, tetapi sebenarnya ini ada 10. Nah, bagaimana ini sikap Anda? Nah, sikap yang paling tepat adalah kita menghindari konflik. Nah, seminimal mungkin kita menghindari konflik, akan tetapi kita harus mencari solusi. Mencari solusi ya, mencari solusi. Nah, dari option ini, option A, B, C, D, E ya, A, B, C dan E ya. Menurut kami ya, agar ini ya, karena kalau kita ketika sudah dituduh, kita dijelaskan bagaimanapun nanti ya, ini kadang ada yang tetap tidak percaya, dan akhirnya di masyarakat juga akan ini akan ramai ya. Nah, itu tadi prinsipnya tadi saya berpesan kalau ada masalah seperti ini adalah kita mengurangi konflik ya, meminimalisir konflik dan mencarikan solusi. Dari option A, B, C, D, E ya, menurut kami yang paling tepat adalah C. Nah, jadi tikar yang hilang ini kita ganti ya. Nah, kita berarti kita tinggal tambah 2 ya, kita kembalikan tinggal tambah 2. Nah, akan tetapi kita harus melaporkan pada pihak keamanan. Nah, karena nanti kalau ini yang menyelidiki pihak keamanan ya, itu kan jelas ya. Jelas nama baik kita juga harus dibersihkan, direhabilitasi ya, harus dibersihkan. Nah, jangan sampai ini ya, kalau kita tidak laporkan ya, tanpa ini nanti juga walaupun kita sudah mengganti ya, nanti tetap masyarakat ya juga tetap menuduh ke kita. Kalau memang ini kita 8, biar nanti diselidiki dengan cara-cara yang dilakukan oleh pihak keamanan. Nah, ini apakah pihak keamanan dari desa atau pihak dari kepolisian dan lain sebagainya, ini bisa menggunakan ini ya. Nah, jadi jawaban nomor 7 adalah C. Berikutnya nomor 8 teman-teman. Nomor 8. Anda baru saja menjadi PNS dan ditugaskan sebagai bidan di pelosok negeri. Suatu ketika ada warga ya yang memanggil Anda untuk membantu persalinan di desa sebelah. Karena sudah larut malam, ada peraturan di desa yang melarang untuk keluar dari wilayahnya. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah A. Ya, menyuruh orang tersebut mencari bidan lain. B. Meminta tetangga untuk mengantarkan ke desa sebelah. C. Diam-diam pergi meninggalkan desa menuju desa sebelah. D. Segera menolong persalinan setelah pasien dibawa ke klinik. E. Meminta izin kepada ketua RT untuk memberi dispensasi bagi Anda dengan alasan kemanusiaan ya ini. Nah, ini desanya sangat terpencil mungkin ya, karena makanya dilarang, mungkin kalau keluar malam akan membahayakan sekali ya, membahayakan sekali. Nah, berbeda kalau kita keluar ini ya, keluar ini pada malam hari sesuai dengan tugas. Karena seorang PNS itu, apalagi PNS kesehatan itu ya, ini ataupun ini ya, ini aparatur negara, seorang aparatur negara itu harus selalu siap ya 24 jam ya, karena tugasnya adalah melayani sesuai dengan jam kerjanya ya, sesuai dengan jam kerjanya. Ini ya teman-teman, jadi dari jawaban ini menyuruh orang tersebut mencari bidan lain. Ya mungkin kalau ini kurang tepat ya, mungkin jaraknya ini mungkin ketika bidan ini ada warga yang menelpon, jaraknya
jaraknya ini mungkin yang paling dekat adalah dengan bidan yang sekarang. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, ini nanti juga menimbulkan ketidakpercayaan. Nah, wah, tidak percayaan. Ini ketika masyarakat butuh, ini pada lagi genting-gentingnya kok disuruh mencari yang lain. Nah. Kedua, meminta tetangga untuk mengantarkan ke desa sebelah. Ini jelas melanggar karena sudah ada aturan bahwa kalau malam ini kita tidak boleh keluar wilayah. Nah, melarang ini, tidak boleh ini. Diam-diam pergi meninggalkan desa menuju desa sebelah, apalagi ini pergi sendirian juga tidak boleh. Nah, sekarang tinggal D dan E. Kalau D, segera menolong persalinan setelah pasien dibawa ke klinik. Nah, kalau E, meminta izin kepada ketua RT untuk memberi dispensasi bagi Anda dengan alasan kemanusiaan. Ya, kalau E ini ya, dispensasi nanti akan ada nepotisme. Jadi kalau nanti kita diperlakukan oleh ketua RT boleh, mungkin nanti suatu saat ada warga lain yang juga minta dispensasi seperti itu. Mungkin ada lagi seperti itu. Dan banyak akhirnya ini peraturan ini kurang tidak bisa dijalankan secara maksimal. Jadi jawaban yang paling tepat ada nih, segera menolong persalinan setelah pasien dibawa ke klinik. Nah, jawabannya ini, setelah pasien dibawa ke klinik. Ya, jadi kalau kita pasien itu di ini ya, kliniknya berarti kan klinik itu karena kita bekerja itu bidan kan, saya ingat ya, bidan itu kan ada bidan desa. Ya, bidan desa. Jadi kliniknya itu kan ada di dalam desa yang ini menerapkan aturan tidak boleh keluar wilayahnya. Nah, jadi kita tidak keluar. Berarti ini warga itu mengajak dulu ke sini ya itu. Karena resikonya akan lebih sedikit ketika kita ada di klinik. Berikutnya teman-teman, soal nomor 9. Pada suatu saat tetangga Anda yang meninggal dunia. Nah, pada suatu saat ini ada tetangga, mungkin ini ya ada, maaf ini kurang ya tulisannya. Pada suatu saat ada tetangga Anda. Pada suatu saat tetangga Anda ini sudah ada. Maaf. Pada suatu saat tetangga Anda ada yang meninggal dunia. Padahal hari ini ada acara rapat dengan klien di kantor. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah A. Takziah setelah rapat dengan klien. B. Ikut acara tahlilan pada malam harinya saja. C. Takziah sebentar kemudian berangkat ke kantor. D. Melihat situasi terlebih dahulu jika memungkinkan datang takziah. E. Menyuruh orang rumah untuk mewakili takziah karena ada rapat dengan klien. Nah, ini ya. Ini sama kasusnya dengan soal yang pertama tadi ya. Jadi pas ada acara RT, kita juga pengen mudik. Ini kalau ini ketika ada tetangga yang meninggal dunia ya, juga ada rapat. Nah, jadi itu tadi prinsipnya di awal, kita harus ini ya memanage dua kegiatan ini, karena tidak nanti ya ketika teman-teman semua jadi ASN atau PPK nanti akan dihadapkan pada situasi ini. Nah, jadi kita memanage ya, kita manage dua situasi ini, bisa kita mengikutinya dengan kita manage waktunya. Jadi yang paling tepat teman-teman ya ini karena ya berarti adalah poin C ya, poin C. Ini poin C. Poin C ya teman-teman ya. Takziah sebentar. Jadi ya kita karena ini ya, tetangga kita takziah dulu. Takziah sebentar, kemudian bisa minta izin ya, kita sana ya, kemudian izin berangkat ke kantor ya. Kita terus berikutnya kita lanjut. Mungkin tetangga juga takziah sebentar ya, kemudian berangkat ke kantor. Situasi semacam ini tentunya masyarakat juga akan menerimanya, karena kita juga
pegawai ya, pegawai. Jadi biasanya masyarakat ya, kita ini ya, kita akan tahu ya, masyarakat akan mengizinkan untuk kantor. Ya, kita berarti masih bisa menjalin dua hubungan yang baik antara ini ya, di masyarakat dan juga di pekerjaan. Oke, soal yang terakhir teman-teman, soal nomor 10. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang merasakan akibatnya. Tak terkecuali Anda harus menerima setengah dari gaji yang seharusnya diterima. Ketika keuangan sudah mulai menipis, tetangga rumah Anda mengadakan supitan anaknya. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah A. Pura-pura tidak mengetahui acara tersebut. B. Ikut merayakan dalam mengucapkan selamat saja. C. Tidak peduli karena tetangga tersebut sudah kaya raya. D. Memberi hadiah yang disesuaikan kemampuan Anda. E. Memberi hadiah yang bagus walaupun harus berutang kepada teman. Ya, ini teman-teman ya. Kadang kalau di hidup kita di masyarakat ini ya, ada tetangga yang hajatan ini ya, punya kerja. Nah, kita ini mau tidak datang ya, ini juga tidak boleh ya. Terkadang malah ini teman-teman, ini lebih misalkan kita dapat undangan ternyata tidak datang, ini sanksi sosialnya lebih tinggi ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalaminya. Jadi dari kisah ini yang paling tepat adalah apa? Yang paling tepat adalah ini. Memberi hadiah yang disesuaikan kemampuan Anda. Oke. Pada kesempatan kali ini kita 10 soal dulu ya. Nanti untuk kesempatan selanjutnya kita berikan soal lagi ya. Oke teman-teman, ini ada sebuah kata bijak dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Semoga kata bijak dari Imam Syafi'i ini bisa memacu semangat teman-teman untuk terus belajar, apalagi ini belajar untuk masa depan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya dalam menggapai cita menjadi ASN PPPK 2021. Oke, teman-teman, terima kasih dari kami. Nah, kami ada di alamatnya ini, ya bisa dicari kata kunci ini ya, silakan diketikkan atau Eko Hadi Saputra dicari. Facebooknya ada ini di alamatnya sesuai yang tampil, emailnya juga ini. Silahkan kalau mau kirim email menghubungi saya lewat WhatsApp seperti ini. Nah, oke teman-teman, salam solidaritas, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.